Haleluya, shalom saudaraku. Kayaknya masih dingin-dingin ini memang saudaraku ya. Haleluya, shalom saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana saya dapat berdiri di tengah-tengah saudara. Saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih saya buat Bapak Gembala Sida dan seluruh guru pelayanan yang ada yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyaksikan apa yang terjadi di sekeliling kita, harus kita akui, hati kita sudah harus mulai memprepare diri untuk hal-hal yang akan datang. Kita tidak bisa hidup dalam sebuah ekosistem dunia yang semakin hari semakin kacau. Jangan berharap politik ini semakin baik. Jangan berharap ekonomi ini semakin baik. Tetapi kalau kekristenan kita semakin baik, ekonomi akan diperbaiki Tuhan. Politik akan diperbaiki Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana tinggal dalam ekosistemnya Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat yang kelima, kita akan belajar tinggal dalam ekosistemnya Allah. Alkitab mencatat dengan jelas dalam Mazmur 46 ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Mari kita baca bersama-sama ayat itu saudaraku, 1, 2, 3. Bacanya kayak dukun beranak loh. Wow, gitu suaranya. Coba kita baca yang mantap gitu. Kota Allah, 1, 2, 3. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudaraku, kekristenan adalah sebuah kehidupan yang durasinya panjang. Karena apa? Firman yang kita miliki adalah firman yang kekal ya dan amin. Siapa yang punya firman? Yang punya firman Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Sementara Yesus yang kita percayai tidak mati di kuburan jadi tanah, jadi bongko, orang Jawa bilang itu. Ya, cuma jadi tulang belulang, berhenti di situ. Jadi perkataannya, ceritanya berhenti di kuburan. No. Jadi perkataan Tuhan, kuasa Tuhan tidak berhenti di kuburan, tetapi dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Amin. Nah, kitab suci saudara itu, kitab suci kita itu kekal durasinya. Oleh sebab itu kita diberi namanya kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Jadi sebenarnya kita ini sudah punya rumah. Rumah dalam kekekalan. Tapi ini bukan rumah gratis tanpa DP. Bukan. Ya. Saudara senyuman jangan begitu dong. Ya. Ini rumah benar-benar real estate. VVIP, Bonafide dan Elite. Ya. Dan rumah itu jelas alamatnya. Alamatnya itu jelas. Kalau punya rumah alamatnya jelas. Jadi kalau saudara nanti mati, nanti jangan sekarang. Nanti, sekarang masih banyak tugas. Apa sudah ada kepingin mati? Atau masih ada hidup setengah mati? Jangan. Oh, hidup setengah mati itu sengsara bener tuh saudaraku. Kalau kelak kita dipanggil Tuhan, ingat alamatnya jelas. Jalan surga kekal, RT kelimpahan, RW keberkatan, nomor sukacita. Amin saudara. Jadi kalau ada yang meninggal dalam Tuhan, gak perlu turut berduka cita. Tapi juga jangan turut bersuka cita. Nah saudara kurang ajar itu. Turut sepenanggungan. Ya. Selamat jalan bunda.
Lu duluan, gua belakangan. Nah, ngomongnya enak. Terus pasti kita akan berjumpa kan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau orang Cina, orang Chinese maaf. Kalau ngomong orang Cina itu kasar banget. Ya, orang Tionghoa yang benar. Ya. Orang Kristen juga tahu etika lah. Dasar orang Cina, salah itu. Itu kayak ngatain babi, anjing, monyet, persis. Sama gitu. Jadi kalau ngomong, ya dia orang Tionghoa. Nah, itu orang berpendidikan. Itu orang Chinese. Nah, lebih elit lagi kan? Chinese. Enak ngomongnya. Enggak enak. Gitu. Orang Chinese itu kalau meninggal, dia percaya di sana ada kehidupan lagi. Dia bikin rumah-rumahan dikirim. Mobil-mobilan dikirim. Loh kalau mobil dikirim, yang jual pom bensin siapa? Piring-piringan dikasih. Lah kalau piringnya dikirim, yang jual nasi uduk siapa di sana? Tapi itu benar loh. Itu benar, saudara lihat, itu kebudayaan mereka. Kirim semua. Saya sampai berantem sama Enci itu gara-gara mau tutup peti. Sampai jam 10 nggak boleh ditutup. Saya tanya kenapa Ci? Sendal jepitnya ketinggalan. Lagi dicari. Gak perlu sendal jepit Ci. Gak perlu. Pak Pendeta berani tanggung jawab gak kalau di sana dia ciaka? Saya tanggung jawab. Oh di sana juga gak tahu dia. Alamatnya jelas. Kalau Tuhan sudah siapkan rumah, isinya pasti ada. Rumahnya dikasih, masa sandal jepit gak dikasih? Logika dong. Mikir. Lo saudara sudah dikasih mobil Mercy atau baby van. Masa saudara gak dikasih uang parkir? Hidup ini indah bersama Yesus. Surga yang kekal aja Tuhan siapkan rumahnya kok. Kalau saudara belum punya rumah di bumi mah kecil urusannya. Kecil deh. Pasti saudara diberi. Coba jangan mikirin rumah melulu, gak dapat pasti. Gak dapat. Saudara mikirin Tuhan, berkenan kepada Tuhan, rumah pasti dapat. Gak usah pernah diledek sama orang tuh. Kalau lu berkenan sama Tuhan ya, you dikasih rumah sama Tuhan. Enggak. Kontraktor. Kontrak, pindah-pindah. Belum 5 tahun pindah 12 kali. Enggak apa-apa, itu seperti murid Yesus. Wih, rohani banget nih. Orang seperti diledek orang loh. No, lihat saya nih, saya berkenan sama Tuhan nih. Saya udah punya rumah nih. Ya enggak apa-apa. Soal rumah dunia mah kecil Pak, rumah di surga saya udah punya kok. Tapi akhirnya saya diberi rumah Tuhan. Jauh lebih besar dari rumahnya dia. Jauh lebih besar rumahnya dia. Terus apa petenteng-petenteng, gue punya rumah. Enggak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah di sana itu bukan rumah gratis. Bukan. Saudara harus bayar. Harus pakai DP. Kalau saudara nggak bayar DP, saudara nggak dapat. DP-nya pasti saudara percaya Yesus. Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Saya pikir saudara ya kalau Tuhan ngomong gitu ya wajar ya. Orang bumi saja luasnya 13.000 kilometer diameternya. Planet-planet lain itu berlipat kali ganda. Matahari itu 14 juta. Satu planet besar itu 5 miliar. 5 miliar kilometer diameternya.
kita cuma 13.000. Kalau di rumah Bapakku banyak tempat, kita dipindah di planet lain saja, waduh, udah banyak banget. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bayar, kita harus bangun, kaplingnya udah disiapkan. Oleh sebab itu Alkitab mencatat bahwa kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita, pelayanan kita berada dalam sebuah ekosistemnya surga. Perbuatan baik itu, Wahyu 19 ayat 8, itu seperti kita sedang menenun pakaian. Jadi saudara masuk surga, sudah free, dikasih gratis kaflingnya, saudara bangun, pertama kali bajunya dulu, Wahyu itu. Saudara lihat teks runningnya, running stack-nya maksud saya. Perbuatan-perbuatan baik kita, kesetiaan saudara datang di sini, itu tercatat dalam mega digital. Walaupun saudara susah, walaupun saudara nggak ada waktu, waktunya sempit, capek. Ya. Seharusnya mungkin jam 5 syuting, jam 4 harus datang. Nah itu kan, wah itu luar biasa itu. Jam 4 syuting, jam 3 pelayanan. Nah itu kan bagus itu. Syuting ya? Iya. Jadi apa? Iklan. Iklan apa? Obat cacing. Dia jadi cacingnya. Tapi dia masih bisa melayani Tuhan loh. Hebat itu loh. Ketika pelayanan kita, perbuatan baik kita, itu pakai seperti pakaian kita tenun. Seperti tenunan halus. Masuk sih masuk, percaya Yesus nggak mungkin nggak masuk. Pasti masuk. Persoalannya kita berpakaian atau telanjang. Saudara, saya itu termasuk pendeta yang biasa masuk Ritz-Carlton. Hotel Sultan, yang keren-keren lah. Tapi ditraktir. Wah lu masuk sendiri, sorry deh saudara. Itu mahal itu. Amit-amit deh. Kalau makan di situ tuh Pak ya, kalau bayar sendiri tuh rasanya pengkhianatan itu. Ya. Tapi kalau ditraktir masa kita minta, jangan makan di situ dong, mentahnya aja. Wah itu gembel banget itu. Itu pendeta kemasukan roh gembelisme itu toh. Ya kita tinggal makan aja namanya ditraktir. Wah tapi traktirnya itu enak-enak loh tuh. Orang Cina bilang hau sen jingping. Hau itu enak gila gitu sudah gitu. Saudara di hotel mulia nih, saudara masuk. Biasanya orang minimal batik. Keren, jas masuk. Nah kalau saudara diizinkan masuk, saudara pakai kaos oblong, celana kolor, sandal jepit, saudara masuk. Boleh masuk gak? Boleh, dia masuk. Wah, habis melihat orang rapi begitu, dia pasti saya malu, kecuali muka badak. Ya. Kecuali dia urat malunya udah putus. Ya. Di surga juga begitu. Saudara masuk. Tapi perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus ini loh. Ya. Itu akan menjadi pakaian yang indah buat kita. Nah, sekarang banyak orang agama itu jahat-jahat. Indonesia itu sudah salah asuh. Saya kirim WA sama banyak orang. Kalau mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Itu Soekarno. Itu Soekarno punya ceramah bagus tuh. Kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi India. Kalau kamu jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jadilah orang Nusantara. Negeri ini, musuh kita yang paling bahaya adalah orang-orang yang mabuk agama. Oleh sebab itu banyak orang agama di Indonesia itu paranoid. Buat paranoid apa ya? Bukan para medis loh. Paranoid itu mabuk agama.
Itu udah terlalu mabuk agamanya. Saya marah saya. Saya tulis itu kayak, Tuhan itu kayak karikatur seenaknya saja. Tuhan kayak kantong Doraemon. Yang diambil, itu rakyat Indonesia udah kayak Nobita, atau Nobita enggak? Aku ingin begitu, gitu tuh. Itu lagunya bener gak itu ya? Betul ya? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Pokoknya kalau mau minta kantong Doraemon. Tuhan disuruh jadi politikus, milih gubernur, goblok. Emangnya Tuhan punya agama? Tuhan yang jadi karikatur. Selesai saya tulis tuh. Orang itu ya mikir. Karena apa? Lo sudah salah asuh. Lo kayak di sana. Lo kalau orang Kristen seperti orang Yahudi aja nggak ngerti orang Kristen. Saudara pikir orang Yahudi atau orang Kristen? Enggak, malah benci sama orang Kristen. Coba saudara di Israel pakai salib gede-gede. Biasa itu orang Ambon juga. Salibnya segede-gede bagong itu. Nanti sekaligus aja sini-sini semua salib semua. Maaf ya kalau ada Ambon-Ambon ya. Ini kita nggak ada orang Ambon di sini, kita ini satu suku kerajaan Allah, amin ya. Ya, nggak ada suku-sukuan, ingat nggak ada suku-sukuan. Saudara boleh keluar jadi kepala suku kalau begitu. Tapi memang kadang-kadang Ambon begitu. Ini gelang atau kalung ini? Gelang ya. Gelangnya itu wah bener-bener salib. Padahal kalau di tembok ratapan, salib harus dimasukkan. Saudara itu seperti bawa babi ke masjid. Kalau saudara mau mati cepat gampang deh. Saudara ngedong babi masuk masjid. Allah gitu. Sebaik-baiknya orang yang di masjid itu babi nggak mungkin jadi babi hong. Saudara yang mati babinya yang kabur. Itu kalau di tembok ratapan juga begitu. Karena ekosistem mereka Yahudi bukan Kristen. Ya walaupun saya baru 29 kali ke Israel ya. Oh bukan sombong, bukan sombong, bukan. Selevel saya sudah harus 100 kali. Gara-gara Ahok jadi gubernur, maka saya nggak bisa keluar bolak-balik ke Israel. Karena Ahok itu kan disiplinnya tingkat dewa. Bener-bener tingkat dewa loh. Saya kan karyawannya termasuk, saya ngerti bener. Jadi saya kalau ke Israel setahun sekali kalau lebaran libur, nggak ngajar. Saya kan guru komputer. Itu Windows 10 kan ada di sini kan. Teman-teman saya udah 180, 150. Saya baru 29. Ya nggak apa-apa lah. 29 ya nggak apa-apa lah. Mereka punya ekosistem sendiri loh. Orang Yahudi bukan orang Kristen. Orang Indonesia aja mikir orang Kristen itu sama dengan orang Israel. Memang gobloknya dari dulu. Kalau kita hidup dalam habitatnya Allah, kita berbuat apa yang Yesus perbuat. Amin. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan itu tabungan kita. DP kita. Paulus mengatakan, setiap batu bata kami susun untuk rumah di surga. Batu bata itu apa? Pelayanan. Pelayanan itu nggak butuh sanjungan. Nggak butuh, wah dipuji. Nggak perlu. Kalau saudara sekali dipuji, upah saudara di surga itu ditip X sama Tuhan. Jangan mengharapkan, only say thank you. No. Hanya terima kasih. Kalau perlu nggak usah. Terima kasihlah sama Tuhan. Ada banyak pendeta-pendeta merasa melakukan mujizat petantang-petenteng. Jalannya saja udah. Siapa lo? Lo jongos. Sesama jongos dilarang mendahului.
kita sedang berada dalam sebuah ekosistemnya Allah yang kita mengumpulkan harta surga di sana nanti, itu kita lakukan sekarang dikit demi sedikit. Korban kita. Ya. Saat orang kita nggak punya duit, tapi saya ngomong gini nggak enak sih. Wajah-wajah sudah itu kan wajah-wajah. Duitnya ya minimal di ATM ya minimal 400 juta lah. Sudah ya 400 juta. Itu minimal itu ya. 400 juta itu kecil ya, kecil. Kalau pas lagi nggak ada duit, orang datang minta tolong, aduh bagaimana ya. Udah tahu saya nggak ada duit. Yang datang orang nggak punya duit. Tapi memang maneknya begitu kok. Orang mental nggak punya duit, yang datang pasti teman-temannya nggak punya duit. Karena orang miskin itu menarik roh gembelisme tadi. Itu ekosistemnya tuh begitu loh. Ya. Tapi kalau saudara nggak punya duit, saudara tenang, saudara smile, wah happy aja. Begitu loh. Saudara merasa happy, merasa punya duit, tenang. Ya, soal duit kan Tuhan yang tahu. Masalah dompet hanya Tuhan dan aku yang tahu. Yang lain no way. Kalau kita terus-menerus hidup seperti Kristus, kita sedang mengumpulkan anugerah. Nih kain lenan itu bahasanya tadi. Berkilo-kiloan karena perbuatan baik orang-orang kudus. Dan putih bersih. Nah itu kudus itu. Ya. Ini kebenaran penting. Untuk itu kita tinggal di dalam suasana kelak. Suasana Firdaus kata Yesus. Hari ini juga kamu masuk Firdaus. Jelas alamatnya. Kemana? Firdaus. Jelas. Oleh sebab itu kita berada di dalam surga yang penuh sukacita tanpa kutuk. Alkitab itu. Running text saya. Ya. Tanpa kutuk kebahagiaan karena apa? Bahagianya bersama Allah. Ini bukan surga yang penuh dewa-dewi, bidadari-bidadari cantik, perawan-perawan, pret. Bukan, itu surga model apa itu? Surga otaknya jorok. Itu surga-surganya teroris itu loh. Apaan? Ini kebenaran ini penting supaya kita bisa tinggal bersama Tuhan. Tuhan bisa mau tinggal bersama umatnya kita. Kalau kita tidak tinggal bersama Tuhan di sini, kita tidak mungkin tinggal bersama Tuhan di sana. Udah pasti. Saudara tidak betah tinggal bersama Tuhan di bumi, saudara tidak akan betah tinggal bersama Tuhan di surga waktu mati. Enggak enak ikut Tuhan. Begini enggak boleh, begitu enggak boleh. Dosa ini enggak boleh, dosa itu enggak boleh. Ya enggak apa-apa, silakan. Itu jalannya masih lebar itu, masih liar itu. Ada aturan. Surga itu aturannya jelas. Jadi kalau saudara mau tinggal dalam Tuhan, dapat dipastikan saudara hidup dulu dengan Tuhan di sini. Yang pertama-tama Tuhan berada dalam, dia tinggal di atas pujian umat Israel, Mazmur 22 ayat 4. Jadi ciri khas orang yang tinggal di dalam ekosistemnya Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Kalau saudara nih, saya tidak terbiasa menyembah. Saudara tidak sedang berada dalam ekosistemnya Tuhan. Saudara sedang berada dalam ekosistem dunia ini. Karena surga itu akan ditempati para penyembah-penyembah. Menyembah Allah di dalam roh. Bukan menyembah Allah di dalam bahasa roh. Yang berbahasa roh lah. Yang menyembah di dalam roh artinya connecting dengan Roh Kudus, memuji Tuhan, haleluya. Nyanyi aja gak peduli suara saudara fales. Wah tapi gak mungkin fales lah.
Orang-orang Batak itu kalau nyanyi, malaikat kalah. Saya itu pembicara di HKBP banyak tuh saudara. Paduan suara itu, bener-bener loh. Sampai saya perhatikan apa sih rahasianya. Sampai ketika saya lihat itu mereka nyanyi sungguh-sungguh. Ketika dia nyanyi, sampai semua muka itu ketutupan mulut semua. Wah. Wah, saudaraku. Tapi idol-idol kita itu kebanyakan yang menang harusnya Kristen loh. Ya, Ambon, Manado, Irian, Sumatera. Semua kan terbiasa nyanyi di gereja. Sekarang aja di agama mereka ada nyanyi-nyanyi. Dulu mana ada tahun 70-an. Saudara belum lahir sih. Bapak-bapak yang sudah di atas 50 tahun pasti tahu yang saya ngomong. Tahun 60-70 mana ada mereka nyanyi seperti kita. Enggak ada. Enggak ada. Sekarang aja musik-musik nyanyi lagu-lagu mereka. Padahal yang menciptakan puji-pujian itu Allah sendiri. Dikasih wewenang Lucifer mimpin paduan suara. Lucifer kurang ajar. Lucifer dibuang ke bumi. Waktu dibuang, Tuhan aku akan ciptakan pengganti kamu. Lucifer nanya, siapa? Gereja. Waktu gereja memuji Tuhan itu menggantikan Lucifer. Dan tidak ada lembaga lain yang Tuhan ciptakan untuk menggantikan pujian selain gereja. Tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Nyanyi aja saudara, puji aja. Tapi jangan kurang ajar. Nyanyi banyak orang kurang ajar dipakai bercanda. Saya KKR di Kalimantan, aduh mbok yang sopan ya. Yang mimpin pujian itu anak kelas 6 SD. Semua pendeta. Ini pendeta dari Jakarta. Bukan persoalan dari Jakarta. Tiket gue tanggung sendiri. Semua gue tanggung. Gak apa-apa. Ya tapi jangan dikasih anak SD lah. KKR para pendeta. Lagunya Yesus pokok dan kitalah caranya. Apalagi ibu-ibu gembala yang oversize begini-begini. Astaga naga. Overload. Itu lagi musiknya tunceng. CGF. Kalau sama kuburan. C amino, D mino, G ke C lagi. Kuburan masih bisa begitu. Tapi itu sekarang udah gak ada lagi tuh ya. Ngawur bener itu orang-orang itu. Yang kadang-kala saudara ya, kita itu waktu muji Tuhan tuh kita gak sopan loh. Ya kadang-kala yang kasihan itu yang song leader. Song leader udah setengah mati mimpin pujian, loncat sana loncat sini jemaat. Aduh bener-bener dah, ampun. Ya kadang-kadang saya gitu juga begitu sih. Karena saya udah pernah ceritakan di sini di ibadah pagi yang lalu itu. Lalu saya juga lagi datang song leader. Baru lagi duduk nempel pantat begini. Song leader teriak, mari kita berdiri. Sakit hati saya diem aja kan puji jemaat tuh. Itu kursi cuma satu-satunya lagi Pak. Saya duduk gini. Semua berdiri tidak terkecuali. Hati saya berdiri juga akhirnya. Mari kita berdiri. Saya sudah berdiri. Itu kurang ajar itu. Itu kurang ajar. Dipikir saya masih duduk Pak. Kurang ajar itu song leader. Dia gak punya kepekaan roh terhadap hamba Allah. Yang tertawa saudara ngeledek gini. Itu saya dalam pujian kan juga jengkel. Suasana menyembah Tuhan jengkel. Saya kan bawa iPad. Saya belum taruh, saya lagi cari-cari tempat naruh. Saya masih pegang begini. Kalau saya taruh saya ini kan orangnya pelupa. Saya kedudukan kan pecah kan. Kan di mana hartamu berada di situ hatimu berada kan. Saya sayang sama iPad saya.
Lagi saya cari tempat, dia teriak lagi. Mari kita angkat tangan. Hati saya, oh siakek lo ya. Nanti gua khotbah gua sikat loh, beneran loh. Lo baru song leader itu sombongnya setengah mati loh. Mari angkat tangan semua, hadirat Allah ada di sini. Angkat tangan. Saya gua angkat tangan, saya jengkel. Lagi nyari-nyari begitu kan. Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong ini deh. Saya hamba Tuhan, saya tahu kapan Tuhan ngomong, kapan Tuhan tidak. Itu suara terakhir yang saya dengar masih beberapa bulan lalu. Sampai sekarang Tuhan belum ngomong lagi. Bener, dia belum ngomong lagi. Yang secara spesifik ya, kalau ngomong firman kita bacalah. Tapi kalau dia ngomong audible terus di telinga dia bicara begitu, itu yang terakhir saya dengar. Dia ngomong gini. Sesederhana itu kamu tidak mau melakukan untukku. Sesederhana itu kau tidak mau melakukan untukku. Saya kaget. Saya lempar iPad saya. Haleluya. Itu song leader, mari kita turunkan tangan kita. Kan kurang ajar kan? Tolong didoakan song leader juga bertobat juga Pak. Jangan hanya pendetanya yang bertobat. Pokoknya kalau saudara memuji dan menyembah Tuhan serius saja deh. Amin. Saudara udah nggak usah malu-malu sama teman mau loncat. Lu norak lu. Ini untuk Tuhan ini. Nggak usah gengsi-gengsi. Maaf ya, maaf. Kita berada dalam sebuah lingkungan gereja yang ekosistemnya kalau mau loncat tepuk tangan haleluya tertawa nggak masalah. Coba saudara di HKBP, tiba-tiba itu saudara digantung pakai ulos. Yang orang Batak nggak ngerti itu, biarin aja. Itu 4 ulos digabung jadi satu, sudah diiketin lagi. Seperti yang bendera. Berdiri di atas puji-pujian Israel. Hanya dia. Ayub tinggal satu kemah dengan Tuhan. Akrab. Karena tingkat keakrabannya itu tinggi. Ya. Dia karib dengan Tuhan. Tuhan itu juga karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 yang keempat. Dan siapa yang boleh menumpang di rumah Tuhan, katanya adalah orang yang tidak bercacat celah. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau berada di dalam areanya Tuhan, selain dia memuji Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia belajar takut akan Tuhan. Termasuk kita ini kalau orang gak ngelihat, kita berbuat dosa yang tahu kan kita sendiri kan. Kalau kita gak berdosa rame-rame dilihat orang ya wajar, kita gak berdosa. Coba kalau kita sendiri, ya godaan itu ada kok. Siapa yang godaan gak ada? Saya jelek-jelek begini tuh kadang-kadang tuh Pak, cewek-cewek itu buta kali ya. Sweet, om, sini om, gue kurang ajarin. Apa ya lo? Enggak om, saya galakin juga, bukan. Jadilah kehendakku. Nah itu jatuh dalam pencobaan lagi. Ya saudara jangan begitu juga. Ada banyak kesempatan kita berbuat dosa. Banyak. Persis Tokopedia. Yang jual banyak. Sama. Dosa itu banyak. Kita bisa melakukan dosa itu per detik bisa. Tapi kalau sudah tinggal dalam ekosistemnya Tuhan, siapa yang karib dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut itu hormat. Kalau takut sama Tuhan lihat kayak setan itu salah. Takut itu hormat, respect. Saya melakukan dosa ini bukan karena saya takut masuk neraka. Karena saya takut menyakiti hati Tuhan. Beda saudaraku yang kekasih. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, kita tinggal bersama Tuhan. Ini loh ekosistemnya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan bahwa saudara memiliki akses pribadi. Pastikan memiliki akses pribadi. Coba, pastikan memiliki akses pribadi. 1, 2, 3.
Saya kemarin baru pulang dari Surabaya, KKR. Wah, hotel saya keren bener sih. Rich Village. Masuk itu kalau nggak pakai kartu itu nggak bisa masuk kamar. Tapi sekarang apartemen juga begitu, hotel-hotel Jakarta juga begitu. Kalau nggak akses ini dia nggak masuk. Orang saya pernah mendoakan rumah orang di Kelapa Gading 150 miliar. Saya nggak bisa keluar rumah itu karena saya nggak tahu aksesnya. Ditinggal yang punya rumah. Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta, saya keluar ada telepon. Dia lupa ditinggal pergi. Saya ada di kamar itu. Kamarnya separuh kamar ini loh. Luar biasa tuh. Ranjangnya king coil yang 150 juta itu. Saya bukan karunia penglihatan aja. Kalau saya menikmati, saya nikmatin begini-begini. Kalau saya di dalam ditinggal. Itu keluar udah pakai begini sudah. Jalan sendiri loh. Canggih. Memang orang kaya itu bingung ngabisin duit. Orang miskin bingung cari duit. Jangan yang di belakang tadi, jangan. Kalau soal sama Tuhan, itu harus akses pribadi. Nggak bisa rame-rame rombongan. Emangnya kalau rombongan terus menangan. One man with God is always majority. Dipikir saya bodoh banget sih Pak. Ini cuma waste. Aduh. Saya kirim ke Ahok itu, berulang kali itu. Gak usah takut. One man with God is always majority. Opung tak opung? Mbak ngertos betul Mbak? Satu orang bersama Tuhan selalu mayoritas. Amin. Amin. Itu Nabi Baal mau 1000 orang, Elia cuma 1. Tuhan, kalau engkau Allah yang hidup, turunkan api dari langit. Terbakar. Waktu demo itu saya juga berdoa tuh. Tuhan kirim satu pendeta. Berdiri tengah-tengah demo yang begitu banyak. Kirimkan api dari langit. Jemaat saya protes. Gak begitu, Om Tim. Harus penuh kasih. Kasih api. Belum. Ini jengkel nih. Coba ya, you jangan orang Indonesia ini benar-benar salah asuh bener ya. Ini kebenarannya di mana? Kalau you hidup dengan Tuhan benar, you punya akses tinggal dalam kediamannya Tuhan benar, ya. Orang yang punya akses khusus dengan Tuhan itu dia berada dalam Matius 14, Yohanes 14 ayat 6. Itu berada di jalannya Tuhan. Orang kalau hidup di jalannya Tuhan, dia nggak mikirin duniawi. Orang kalau hidup di jalannya Tuhan udah nggak mikirin jabatan. Kalau orang hidup di jalannya Tuhan, dia tidak benci sama orang. Enggak. Lo hidup di jalan lo sendiri. Yang saya bikin jengkel, you punya kebenaran nggak sih? Sekarang kita adu deh. Kalau kebenaran itu muncul ke atas, dan itu kebenaran dari Tuhan, pasti kebenaran itu menghasilkan pertobatan. Muncul ke permukaan, menghasilkan kesembuhan. Muncul ke permukaan, menghasilkan berkat, menghasilkan mujizat. Karena itu dari Tuhan. Setuju saudaraku? Tapi kalau ayat itu muncul, hasilnya kerusuhan, demo, kebencian, mau bunuh orang, iri hati, kekacauan. Saya nanya sekarang, you yakin gak itu ayatnya dari Tuhan? Ayo, saya tulis di web. Ayat-ayat suci yang pelin-pelan. Semuanya protes telepon saya. Saya takut juga sih Pak. Lo jujur dong, orang jujur kan.
Saya kan termasuk pendeta yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Was-was lagi. Mari kita belajar hidup di jalannya Tuhan. Aksesnya ada, jalannya ada. Kalau kita tinggal di dalam kediaman Tuhan di bumi ini, kita sudah berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jalanlah di jalan yang sempit. Karena di situ banyak orang mencapainya. Saudara itu seperti lambang musafir yang sudah menemukan oase. Wah, nikmat tuh. Hidup dalam Tuhan itu segar dan nikmat. Enak bener. Kekristenan itu orang Jawa bilang itu ngelakoni. Ngelakoni itu menjalankan step by step. Bener-bener ngelakoni. Ngelakoni itu setiap urutan-urutan prosesi diikuti step by stepnya. Apalagi kalau kejawen, lebih ini lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau orang Kristen enggak ngelakoni tadi, enggak melakukan kebenaran, dia hanya aktif di gereja, mau dia 2000 tahun di gereja pun mati juga masuk neraka. Karena apa? Di luar gereja dia tidak punya akses jalan pribadi, hidupnya enggak segar seperti musafir. Dia hanya berkutat kepada masalahnya, persoalan ekonomi, kemarahan, kekecewaan, dendam. Dia kenyang perkara-perkara yang menyakitkan. Udah gak usah lah. Sebaik apapun kita pasti disakitin orang kok. Yesus kurang baik apa toh? Disakiti gak? Disakiti. Memang cara Tuhan membentuk kita supaya kita disakiti orang. Daripada saudara disakiti macan, lebih sakit. Disakiti ISIS, lebih sakit lagi. Kalau orang lain yang nyakitin, ya gak apa-apa. Saya gak bisa. Yang begitu tuh gak bisa loh. Kalau disakitin gak bisa begitu. Memang sakit, sialan dia. Ya gak apa-apa deh. Gak ada orang nyakitin kamu, gak ada. Nanti kamu disakiti kanker stadium 15. Jangan. Ya sudah, korban perasaan dikit. Benar dikatakan salah. Jujur dikatain curang. Enggak apa-apa. Memang itu proses. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kehabisan pipi. Kadang-kadang kita enggak hidup, kita enggak segar. Enggak segar, kita hanya berkutat. Saya juga punya banyak masalah. Siapa bilang saya punya masalah? Saya banyak pekerjaan. Di samping saya pembicara, saya guide tour. Saya punya usaha, saya guru komputer, guru agama, ketua guru agama se-Jakarta. Saya gembala sidang. Ada banyak kerjaan saya. Kalau perlu saya minta waktu lebih 24 jam deh. Tapi waktu saya ini singkat nih, bagaimana saya berkenan kepada Tuhan hari-harinya. Supaya saya segar, oase. Seperti menemukan harta karun. Jadi kalau orang sungguh-sungguh ketemu Tuhan itu seperti harta karun. Wah, rela menjual segala sesuatu untuk satu. Saya khawatir begini, saudara, maaf ya. Saya enggak merendahkan, enggak sih. Saya khawatir banyak orang Kristen belum menemukan kerajaan itu. Karena nganggapnya sepele. Coba tiba-tiba saudara kesandung emas batangan 10 kilo. Saudara buang gak itu emas 10 kilo? Itu saudara mau taruhan nyawa, saudara mesti ambil. Karena apa? Itu emas. Saudara senang banget. Itu emas. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak menghargai pemberian anugerah keselamatan kerajaan itu, kita santai sekali menganggap agama kita sama dengan agama lain. Enggak, beda jauh. Beda jauh. Orang Tuhannya juga beda. Tuhan saya Yesus, Tuhanmu siapa? Kalau ketuhanan yang Maha Esa, ya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Yesusku, Tuhan. Mana ada manusia di bumi ini yang lahir disebut Tuhan? Manusia di bumi yang lahir bukan disebut Tuhan, disebut hantu ya. Hebat loh, Pancasila itu hebat loh, ketuhanan. Kalau tidak ada Tuhan, terserah loh. Yang penting saya punya Tuhan namanya Yesus. Tuhannya beda atau sama? Beda. Yesus real atau fata morgana?
real. Yesus nyata dalam hidup atau cuma bayangan masa depan? Nyata dalam hidup. Terus saudara jangan begini. Itu pendeta tuh ngomong aja tuh dia. Coba sekarang suruh buktikan. Yesus, kalau kau hidup, tunjukkan dirimu. Yesus kan gak muncul-muncul. Emangnya saudara seperti mainan kartun. Ting terus. Begitu. Astaga naga. Aduh. Jadi kalau kita menemukan itu kerajaan Allah, kediaman Tuhan, itu seperti harta karun. Kalau anak bungsu itu baru sadar, di dalam itu ada kekayaan. Mohon maaf saudaraku ya. Saudara kerja aja deh. Cari duit aja deh. Tapi kalau saudara yang lakukan tiap hari begitu, sampai mati, saudara hanya menikmati hasil kerja dan upah saudara. Tetapi saudara melakukan itu tiap hari untuk Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Saudara akan dapat berlipat-lipat kali ganda dari apa yang saudara dapatkan dari tangan kini. Karena surga itu punya password, setiap orang yang mencari dia akan mendapat. Amin saudara. Loh kalau saya itu saudara, mana mungkin saya punya rumah, punya mobil sih. Apalagi saya cuma guru SMP. Saya pernah diledek Pak Haji itu. Saya beli rumah di daerah Kelapa Gading. Pak, guru SMP bisa beli rumah di sini. Bapak korupsi apa ya Pak? Wah kalau saya bukan jadi orang baik nih, gua taplok lu mulut lu. Karena saya terlanjur saya udah jadi orang baik. Kok iyalah, jadi saudara pikir saya jahat? Ada. Nih saudaraku, saudara seperti anak yang hilang dan kembali. Seperti mempelai wanita menyambut mempelai pria. Maaf ya, saya belum pernah jadi wanita. Tapi katanya, kebahagiaan wanita ketika dia menemukan pasangannya dan dia saat-saat mau menikah, itu bahagianya sampai ke ubun-ubun. Wah gue dilamar, yes. Gue dapat orang yang penuh kasih mobil, kasih rumah, kasih deposito. Waduh bahagia banget tuh saudaraku yang kekasih. 10 menit lagi ya Pak ya, masih bisa ya Pak? Gak apa-apa lah setahun sekali masa gak bisa. Pastikan untuk tinggal menjadi warga. Ya. Filipi 3:20. Menjadi orang dalam dan bukan orang luar. Saudara sudah tahu semuanya tadi. Tapi saudara udah bukan orang luar lagi, orang dalam. Menjadi keluarga. Memiliki identitas yang jelas. Umat pilihan. Dan kita punya kepastian dipilih. Bukan hanya dipanggil. Banyak orang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Walaupun 15. Nanti kita memilih. Ya. Sudah tahu wajah saya dong. Kita nggak politik Pak, ini lagi ngomongin Pak. Supaya kita menggunakan hak pilih kita. Tapi kita ini orang yang dipilih bukan dipanggil. Percuma saudara cuma dipanggil tapi tidak dipilih. Dipanggil terus ke gereja rajin tapi nggak dipilih. Bagaimana caranya memastikan saya dipilih? Kalau saudara memastikan dipilih, saudara hidup dalam kebenaran. Menjadi keluarganya Allah. Kalau saudara menjadi keluarganya Allah jelas. Punya sebuah kepastian hidup di dalam kebenaran hari demi hari. Nih 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saya nggak mau ketinggalan Alkitab saya. Di mobil saya download ayat-ayat Alkitab, saya dengar pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya dengar Alkitab aja deh. Kan kita baca kan waktu kita nggak ada. Sudah yang naik motor taruh
di handphone saudara, audio Bible. Tek. Klik aja kitab Yohanes, klik Yohanes. Sudah naik motor, masuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sudah dibungkus dengan kebenaran. Dan 10 kali, 100 kali saudara mendengar ayat yang sama, itu logos. Ayat itu 100 kali jadi rema. 100 kali saudara mendengar ayat yang sama, baru yang punya ayat firman yang hidup Yesus sendiri, cukup. Sekarang itu bukan perkataanku, aku sendiri datang, Tuhan datang. Amin saudara. Masalahnya kita gak pernah dengar. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan ya, kita menjadi muara kehidupan buat sesama kita. Dari dalam akan mengalir aliran-aliran kehidupan buat kita. Visi Yesus yang hadir waktu kita tinggal 4 menit, kita harus penuh sukacita. Tentu saudaraku, hidup ini harus sukacita. Kalau saudara mau tinggal di dalam wilayahnya Tuhan, memang Yesus hadir itu hanya kita supaya sukacita. Dalam segala hal. Kita itu dipagari oleh anugerah. Tuhan bersukacita. Tuhan bergirang karena kita. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan membuat kita begitu banyak. Ulangan 39. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi kalau saudara untung, saudara dapat berkat, saudara dapat rezeki bahasa dunia, Tuhan tuh bergirang sekali. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah kita menjadi kota perlindungan, nikmat. Kalau kita menjadi kota perlindungan, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki sukacita. Karena tempat perlindungan kita adalah Tuhan sendiri. Kubu pertahanan kita adalah Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati hal-hal terbaik. Dan yang terakhir yang perlu kita baca bersama-sama, saudaraku yang kekasih, yang terakhir ini adalah, inilah doa ketika kita menjadi berkat. Tuhan jadikan aku pembawa damai bila terjadi, pembawa cinta kasih bila terjadi, membawa pengampunan bila terjadi perselisihan, pembawa kerukunan terjadi kebimbangan, pembawa kepastian dari kesesatan. Jadikan aku pembawa. Ini adalah doa Fransiskus dari Assisi. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Kalau ribut malah tambah ribut. Menjadi biang kerok. Hari ini mari saudara tinggal dalam kediamannya Tuhan. Amin saudaraku. Hidup di dalam ekosistemnya Tuhan. Punya akses pribadi dengan Tuhan. Punya jam-jam pribadi jelas dengan Tuhan. Punya hobi yang jelas dengan Tuhan. Memiliki connecting yang jelas dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Oh Yerusalem kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Yerusalem baru disiapkan buat setiap saudara. Tapi saudara tinggal dalam Yerusalem di tempat ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Dan biarlah berkat Allah mengalir. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan berkati. Apa menjadi masalah, persoalan, beban, tekanan kehidupanmu. Engkau menjadi orang-orang hebat yang Allah akan bentuk. Menjadi orang-orang luar biasa yang Tuhan pakai. Dengarlah saudaraku. Setiap orang yang melihatmu. Setiap orang yang mendengarmu. Mereka akan berkata bahwa engkau disertai Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Mata mereka akan dicelikkan. Mereka akan tahu bahwa Allah ada di pihakmu. Hari ini tanganmu dipegang Tuhan. Dan dengarlah, hiduplah dalam ekosistemnya Tuhan. Tuhan akan membuat kita menikmati hal-hal terbaik. Mari hati kita taruh buat Tuhan. Oh Yerusalem kota mulia, katakan bersama-sama. Oh Yerusalem kota mulia. Hatiku rindu. Hatiku
ku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Sekali lagi sama-sama katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu dan meteraikan bagi setiap kami. Biar kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Biar kami tetap tinggal dalam ekosistem-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kita yang berkati firman. Sama-sama katakan, amin.